dipencet-pencet, terus abis itu dipatahkan ujungnya, dipatahkan gitu, terus abis itu katanya ditarik. Apakah bisa? Apakah Ihsan bisa berhasil? I got it! Aku berhasil! Ikan bandeng emang bandel, dagingnya tebal tapi punya banyak tulang. Tapi nih foodies di Makassar punya cara hempaskan tulang ikan bandeng dalam sekali tarik. Penasaran kan? Nah sebelum tarik menarik kita bakar ikannya dulu yuk bareng sama Ihsan Terare. Let's go! Jadi sekarang Ihsan lagi ada di ikan bakar Haji Saing. Bener ya? Warung Pangkep. Warung Pangkep Haji Saing ya. Dia warung pangkepnya ini, dia itu yang jadi ciri khasnya dia menjual makanan khas Pangkep. Betul. Salah satunya adalah ini. Ikan bolu atau ikan Ikan bandeng. bolu atau ikan bandeng. Ya, ini berarti ini nakal nih, ya kan? Nggak boleh marah, ya. Eits, tapi ini bukan ikan bandeng bakar biasa loh foodies, ini ikan bakar ala Pangkep, Sulawesi Selatan. Bakar ikannya boleh sama, tapi kata Pak Wahyu, ikan bandeng yang langsung dari Pangkep ini punya aroma yang berbeza. Aromanya, ciri khasnya. Ciri khasnya. Karena dia punya aroma tersendiri. Kalau di luar biasanya dia bau lumut atau bau tanah gitu. Kalau di sini enggak. Foodies, kalau biasanya kita makan ikan bandeng itu udah lepas tulang, nah kalau orang Pangkep nih emang bakarnya nggak dicopot tulangnya, biar ikannya tetap kokoh pas dimasak. Tenang, Pak Wahyu bakalan ngasih lihat trik nih, narik tulang ikan bandeng ala orang Pangkep, asik. Pertama kita pencet dulu. Dipencet, diputar, dijilat, oh enggak? Betul. Oke. Oke, dipencet, Kita patahkan ekornya. dipatahkan ekornya. Nah, Amazing! Boleh dilihatin nggak sih? Wow, bagian ekor langsung tak bertulang, ahai. Oke, sekarang Ihsan yang coba ya, apakah dia bisa berhasil? Saya jadi pengen coba, katanya caranya adalah ditekan-tekan, dipencet-pencet, terus abis itu dipatahkan ujungnya, dipatahkan gitu, terus habis itu katanya ditarik. Apakah bisa? Apakah Ihsan bisa berhasil? I got it! Aku berhasil! Foodies, Ihsan udah cocok nih jadi orang Pangkep. Kalau udah kayak begini kita bisa mencicipi nih daging ikan bandengnya yang putih tebal ini. Mantep banget kayaknya. Tapi tetap ya, duri halusnya masih banyak nih foodies, jadi tetap perlu hati-hati. Yuk San, makan daging ikannya cocol pakai sambal kacang yang udah di mix dengan kecap manisnya. Nikmat mana yang kau dustakan? Aku nggak expect rasanya akan seperti ini. Karena aku biasanya makan yang bandeng presto lah, yang cuma digoreng lah. Ini ternyata aku nyobain yang bandeng masih segar, bandeng yang fresh, terus dibakar, ya. Ini tuh rasanya ternyata enak apple. Dan yang paling juara, ya, bumbu kacangnya ini foodies, kalian harus ngerasain banget. Jadi dia ini kayak udah ada pedes-pedesnya, jadi nggak perlu dikasih sambal lagi, sebenarnya udah enak banget, udah pedes, ya. Ditambah dengan tadi kecap, dia ada manis-manisnya dari kecap, ya. Yes, ini dia salah satu yang bikin makan ikan bandeng bakar jadi lebih berbeza. Karena cocolan sambal kacangnya ini nih, gak hanya perpaduan kacang tanah dan cabai aja foodies, tapi juga ada campuran petis, udang, dan belimbing. Jadi cita rasa sambalnya ada pedas, ada manis, ada gurih dan asam dalam satu cocolan. Apalagi dimakan dengan potongan timun yang segar. Rasanya langsung menambah sensasi segar dan renyah banget dalam mulut. Ini lazis, pakai banget foodies. Aduh, jujur ya, ini begitu makan bandengnya, pakai kacang, pakai timun, jadi dia ngasih sensasi seger. Begitu masuk mulut tuh ngasih sensasi rasa seger. Aku jadi penasaran juga, gimana rasa sopnya? Oh yes, ini supnya rasanya ringan banget. Jadi dia nggak ada rasa-rasa kayak belemak-belemak gitu yang bikin bibir kita kayak rasa belemak-belemak gitu. Kadang-kadang kan kalau sup, apalagi sup sapi,
Ini dia pasti suka meninggalkan lemak-lemak di pinggiran bibir, di langit-langit lidah. Tapi ini enggak, kayaknya ngerebus dagingnya kayaknya dipisah sama dia bikin kuahnya. Gitu, jadi makanya lemak-lemak sapinya itu tadi nggak nempel. Nah foodies, for your info aja nih, biasanya kalau warung pangkep lainnya itu menu kuah-kuahan yang bersanding dengan ikan bakar adalah sop saudara. Nah kalau di sini mereka menggunakan sop daging ala warung pangkep Haji Saing. Kuahnya bening, gurih dengan isian kentang, paru dan daging sapi. Katanya sih biar pas dimakan rasa ikannya lebih menonjol dan kuahnya bisa makin menggurihkan lidah. So made to the max. Nyaman nah. Cocok nih. Ini bener-bener pasangan klop. Udah ngerasain gurih dan juga ini bener ya namanya kenapa dia ikan bolu, karena dia memang dagingnya tuh banyak. Foodies, nggak heran kan kalau warung pangkep Haji Saing ini bisa eksis dari tahun 70-an. Wow, yes, jual udah lebih dari setengah abad nih foodies. Keren abis ya. Rahasianya tau nggak? Ada pada racikan bumbu dan ikannya yang selalu fresh. Setiap hari dibawa langsung dari pangkep. Makanya walaupun makan ikan bandeng agak butuh effort, nyari tulang halusnya itu yang bejibunnya banyak ya foodies, tapi worth it pakai banget nih. Bisa dilihat warung ini bisa jual ikan bandeng bakar sampai 200 ikan dalam sehari. Wow, wow, wow. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, bandeng. Jangan bandeng lah jadi anak ya. Tuh. Foodies, cari camilan sore di sekitaran kampus yuk. Ada pisang goreng endol nih dengan beragam topping pilihan. Porsinya jumbo dan harganya mahasiswa friendly mulai dari 10.000 aja. Wah, foodies, ini bukan rambut foodies, ini pisang tanduk namanya. Dan sekarang aku itu berada di pisang tanduk Bu Laila, tepatnya di depan pas banget Binus Center. Wih, kalau jagoannya pisang tanduk udah pasti no play ini mah porsinya udah pasti jumbo ya. Bener Diego tuh foodies, ada pisang kepok yang gemoy-gemoy juga. Dua jenis pisang ini memang menjadi andalan sajian pisang goreng khas Indonesia karena rasanya manis dan teksturnya nggak gampang hancur saat digoreng. Alright, langsung ya. Wow. Tuh foodies, gede banget kan pisang tanduknya, dagingnya juga tebal banget. Bakalan puas banget ini kita. Nah, jadi di sini tuh ada pisang geprek nih. Di sini aku tadi minta toppingnya itu keju sama coklat, terus juga ada pisang tanduk, itu aku minta toppingnya green tea sama taro. Dan ini yang mini nih, sesuai dengan bentuknya foodies. Banyak juga kan varian rasanya. Pas banget deh nih buat camilan sore ya foodies kayak sekarang. Wow, ini enak banget. Ini bener-bener segar pisangnya. Dilihat dari toppingnya, ini bener-bener nggak pelit ya foodies ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kejunya banyak banget. Lazis berat ini mah foodies, mantap. Anyway, pisangnya ini tuh tidak digoreng dengan minyak ya foodies, melainkan pakai margarin. Dipakein topping seperti coklat juga keju. So yummy. Pokoknya mah approve lah ini di lidah foodies. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Skuy. Kriuk-kriuknya itu tuh yang bikin dia di mulut foodies. Adonannya tadi kan bisa foodies lihat sendiri tuh. Pas tadi kita ngaduk, itu dia bener-bener kental. Tepungnya dia nggak pelit, terus juga dia tadi pakai apa katanya? Pakai semacam bumbu rasanya mereka gitu lah foodies. Dan ini the best sih. Pisang itu kalau dimakan kalau nggak garing seperti ini tuh kayaknya kurang ya. Tapi ini garing, ini the best. Wow, makin kesini makin lazis nih foodies, gawat.
Selain bumbu rahasia, kandungan tepung dengan airnya ini juga balance sehingga menghasilkan adonan yang pas, bikin tekstur pisangnya tetap crunchy maksimal. Mau dong. Rasa taruhnya juara. Dan yang paling aku suka ya, dari toppingnya ini, pasti kan Foodies bilang kan mikir kayak, ini pasti manis banget. Enggak, ini manisnya cukup. Tahu nggak kenapa? Jadi manis kalau dicampur sama keju, manisnya itu bisa sedikit berkurang. Kenapa? Karena dari keju sendiri itu ada rasa asin-asinnya, jadi manisnya pas dicampur sama keju. Ini oke. Kalau gitu mau pakai topping taro, green tea, atau coklat keju itu masih aman ya Foodies, nggak bakalan giung gara-gara kemanisan. Topping stroberinya, nggak bohong, ini kayak aku lagi makan donat yang terkenal banget gitu di mall loh. Toppingnya, ini bener enak banget toppingnya. Ini kita harus tahu nih, resepnya gimana nih ya, topping stroberi enak banget beneran. Nah, buat Foodies yang kepengen nyobain olahan pisang ini, boleh bisa langsung datang ya ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Sekali-sekali. Nah, buat Foodies di rumah yang penasaran, yang pengen makan pisang, yang pisangnya enak banget terus murah, kalian bisa nyobain itu di daerah Syadan, tepatnya di Kemanggisan tuh pas tuh di depan Binus Center, namanya Pisang Tanduk Bulaila. Kenapa? Dan tahu nggak? Ini tuh harganya kisaran dari 10.000 sampai 20.000 Foodies. So Foodies, ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies pernah makan katsu segede muka belum? Seriusan loh, ini size-nya jumbo. Mana dibuatnya bukan dari dada ayam pula. Lah terus pakai apa dong? Nah, penasaran kan? Cus kita masak bareng sama Malvino Foodies. Foodies! Bayangin Foodies, ini daging ayam segede muka Vino Foodies. Ayamnya gede banget, ini daging bagian apa sih? Daging bagian paha, Mas. Cuman kita potong, kita pakatingannya tuh pakai spesial gitu. Jadi bisa jadi lebar tapi tetap gendut dan juicy. Jarang-jarang kan nemu katsu pakai paha ayam. Meski pakai bagian paha, hasilnya tetap ginu-ginu dan tebal loh Foodies. Awalnya paha yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam tepung terigu. Balurkan semua bagian dagingnya sampai berwarna putih kayak begini. Nah, kalau sudah beres baru deh tuh mandikan pakai kuning telur dan ditutup lagi sama tepung roti. Ini kita main tepung kering di bumbu basah sama tepung roti yang terakhir, Mas. Ini tepung rotinya juga tepung roti putih. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau tepung roti oren kan biasanya buat risoles gitu ya. Oh iya, kalau ini tepung roti putih itu lebih kasar, sama buat gorengan ayam ini lebih cocok. Oh, teksturnya di mulut berubah juga pasti ya? Lebih garing, lebih crispy. Dan dia kalau misalkan udah dingin tapi masih tetap crispy biasanya, Mas. Oh, I see. Mantap banget, mantap. Just info Foodies, buat katsu atau makanan gorengan lain ala Jepang memang identik banget dengan tepung roti ya. Selain menghasilkan tekstur garing, juga sangat cocok dipadukan ke bahan yang udah gurih atau kaya rasa. Karena pakainya bagian paha, goreng katsunya nggak butuh waktu lama ya. Cukup goreng di minyak panas sebentar Foodies sampai warnanya golden brown cakep kayak begini nih. Waktu katsunya dipotong, suara garingnya bikin perut langsung berteriak kayak minta diisi. And lihat deh ukurannya, wow banget nggak sih? Jaminan nampol dan puas nih kita makannya. Tuh lihat Foodies, makanannya udah pada cantik ya kan, nangkring di meja. Ada chicken katsu, ada beef kari katsu, beef yakiniku, teriyaki, dan aneka saus. Tahu dong artinya apa? Yeay, waktunya kita makan Foodies. Yes! Wow, ini Foodies, no play. Jadi kalau biasanya kita ketemu tempat yang viral, rame di sosial media, aslinya pas kita cobain kurang begitu oke. Ini enggak, ini bener-bener worth banget. Ini bener-bener enak Foodies. Asli Foodies, ini jenis katsu yang bukan tebal di tepungnya aja tapi dagingnya juga setebal itu. By the way, daging bagian paha itu memang lebih banyak lemaknya ya. Hasilnya jadi jauh lebih juicy dibanding bagian dada. Ditambah tekstur garing dari tepungnya membuat sensasi kriuknya tuh kayak dapet banget tapi nggak berminyak dan nggak keras sama sekali. Ini juga salah satu faktor elemen penting nih. Ini walaupun kadang-kadang cuma sebagai hiasan, tapi ini juga harusnya bisa kita cobain.
Mayonesnya enak, kayak fresh. Di tempat makan Jepang manapun mah pasti ada salad seperti ini ya foodies. Isinya timun, kol, dan dipakein saus dressing. Bukan cuma sebagai hiasan loh, salad juga bermanfaat untuk menyeimbangkan gizi dan lemak saat makan goreng-gorengan. Berikutnya foodies, ini adalah saus namban. Tuh. Jadi kalau kita lihat nih kayaknya ada kuning telur juga ya, ada putih telur juga. Terus kayak pakai apa ya? Jujur sih baru pertama kali nyobain nih foodies. Kita cobain sausnya dulu deh, nggak tahu rasanya seperti apa. Oh, unik-unik, tapi in a good way ya. Dan Martin tetap enak. Sekarang Vino pengen cobain saus namban ini. Kita taruh di atas si ayamnya. Hop, hop, hop. Nah, ini dia. Mari kita cobain. Jujur, baru pertama kali Vino cobain dan Vino langsung suka. Karena ini enak banget loh. Saus yang dibuat dari perpaduan gula, cuka, soy sauce, dan kaldu Jepang ini memang punya rasa unik banget foodies. Bukan cuma asam, tapi kayak ada sensasi manis dan gurihnya. Saat saus ini menyatu dengan katsu yang garing dan gurih, emang kawin banget sih. Katsu yang dominan gurih bergabung sama rasa asam bikin makin segar. Aduh, juara lah pokoknya. Oke, kita lanjut ke menu Jepang lainnya, ada beef karikatsu. Itadakimasu. Dagingnya juicy, lembut, enak, nggak ngelawan. This is good. Karena yuka di luar dapat juga. Terus udah gitu, dagingnya juga gampang untuk digigit. Duh, ternyata cocok ya foodies memadukan daging dengan tepung kriuk kayak begini, enak banget loh. Oh ya, si daging tuh sebelumnya sudah dimarinasi sehingga membuat teksturnya nggak jadi keras saat digoreng, tapi kayak malah lembut banget. Mirip kayak steak tapi versi garing nih. It's mantuliti. This is good. Wah, ini enak banget karenya. Dari segi rasanya tuh kayak kare yang mewah, eksklusif. Dia tuh kayak ngeblend banget di mulut kita semuanya. Gampang banget diterima sama lidah kita gitu. Dan ini enak kare Jepang banget. Ini kare Jepang banget foodies. Kerennya nih foodies, kalau di Yukatsu pakainya 100% kari asli Jepang loh. Ditambah dengan bumbu rahasia mereka tentunya. Wah, kalau udah rahasia-rahasiaan mah udah pasti lazis nih. Untuk tekstur karinya ini cenderung lebih kental ya. Wait, nggak perlu khawatir. Seperti kata Malvino, walaupun lebih kental tapi nggak bikin enak dan nyaman banget di mulut juga tenggorokan kita. Apalagi kuah karinya selalu dibuat baru atau dadakan. Pantes aja kalau fresh dan terjamin juga rasa sama kualitasnya. Cus merapat ya ke Yukatsu. Bukanya setiap hari foodies dari jam 6 sore sampai malam. Pokoknya nih mau nyari makanan Jepang apapun mas, semua ada di sini. Komplit. Jangan lupa untuk terus nonton Makan Receh, karena cuma juga kan receh. Menunya receh, tapi soal rasa gak recehan. Yang mana dulu ya? Saya bingung. Ah, ini aja lah. Foodies, ada martabak telur yang tebelnya pakai banget nih. Sampai namanya aja martabak super jumbo. Ini sih dijamin sekali hap langsung bikin kenyang. Cus, kita ke daerah Kebayoran Baru yuk di Jakarta Selatan. Dan foodies, Fadlan mau bantuin bikin tuh. Wah, nggak pakai lama sekali, langsung aja kita meluncur. Nah, foodies, sekarang kita waktunya mau jadi asistennya tukang martabak. Martabak jempolan. Pokoknya ini martabak bukan martabak biasa, tapi martabak super jumbo. Gak cuma daun bawang aja, adonan juga perlu disiapin ya. Dan pastinya si telur bebek sama daging cincangnya foodies. Nah, semua bahan udah siap, cus langsung dibikin bang biar cepet kita makannya. Oke, telurnya. Siap telurnya. Ah, kekecilan itu bos, harus ada 5 telurnya biar jumbo sekali nanti. Telurnya 5 foodies. 6. Oh 6, malah bukan 5. Saya nyiapin 2, saya pikir cuma 2. Ternyata untuk super jumbo kita butuh 6 foodies. Oke, lanjutkan. Oke, sekarang saatnya kita masukin daging cincangnya ya foodies. Nah, dagingnya bisa milih di foodies mau daging ayam atau sapi, ada tuh foodies. Nah, sekali bikin untuk yang martabak super jumbo ini sampai 2 centong tuh foodies. Nggak main-main di banyaknya.
Nah, abis ini foodies tinggal digoreng aja deh tuh adonannya. Eits, tapi sebelum digoreng, adonannya perlu dibentuk dulu ya, agar menjadi lapisan tipis yang lebar. Kelihatannya sih gampang, tinggal dibanting, tekan-tekan jadi tuh. Padahal mah aslinya susah foodies, kalau bukan ahlinya sih. Nah, digoreng. Ini sorenya nggak kepanasan taruh situ? Enggak, udah kebal panas. Udah kebal panas ya? Lama di ini di Banten. Nggak bisa. Lama di Banten, bukan berilmu, tapi dagang martabak, foodies. Oh iya foodies, kalau bukan ahlinya juga nih, menggoreng adonan selebar itu juga bakalan sobek loh. Udah gitu melipat adonan di atas penggorengan juga bukan perkara sederhana. Ini sih memang harus yang expert ya foodies, biar nggak gagal. Tuh lihat martabaknya udah kelihatan tebal banget ya. Smells good. Wah, Masya Allah berkah, Insya Allah tuh. Wow, wanginya enak bener. Oh ya foodies, menggorengnya juga perlu kesabaran karena harus sambil disiram-siram sama minyak goreng tuh martabaknya foodies supaya lebih mengembang. Rahasia telur bebek kalau disiram-siram itu jadi kembung terus. Tapi kalau telur ayam disiram-siram kembung, pas dipotong dia mempes. Kalau telur bebek tetap kembung, itu rahasianya. Nah, oke ada kembung nih mas. Belum matang. Belum matang. Belum tebal. Lama ya ternyata ya, lebih lama matangnya daripada martabak yang biasa, martabak telur biasa karena telurnya sedikit dan isinya sedikit. Kurang lebih sekitar 15-20 menit lah tuh foodies, martabak super jumbo pun matang. Yeay! Wow, bisa bayangin tuh. Ini tanganku nih. Wow. Oke, langsung mas. Mantap. Lihat foodies. Oh my god. Masya Allah tuh. Wow. Tuh. Nah, sudah dipotong-potong, saatnya kita cobain foodies. Lah foodies, ini dia makanan yang tadi kita masak. Martabak super jumbo. Ini cuma satu loh. Satu piring untuk sendiri. Kayaknya nggak mungkin habis nih. Gue bisa bakal buat keluarga gue atau kru-kru yang ada di sini. Kayaknya nggak bakal sanggup ini, foodies. Tapi yang menarik dari semua ini adalah bahwa martabak ini pakai 6 telur bebek dan daun bawang bisa sampai 4 sendok besar. Luar biasa banget dan banyak banget isinya. Nah yang pasti sekali makan pasti puas. Nggak cuma ada martabak telur, pastinya juga ada martabak manis. Yes, oke kita cobain martabak telur dulu ya. Foodies, crispy. Rasa telurnya itu udah nggak bercanda lagi karena telurnya ada 6. Jadi rasanya itu bener-bener berasa banget telurnya, telur bebeknya. Ditambah lagi dengan aksen ayam yang ada di dalamnya lebih luar biasa lagi. Tambah daun bawang yang wangi-wangi itu ada di mulut. Aduh, enak banget foodies. Gue bisa bilang bahwa ini benar-benar recommended untuk dimakan. Luar biasa bagi Anda yang doyan martabak telur, harus nyobain dan harus banget datang ke sini. Sausnya biasa. Jangan lupa dicocol sausnya supaya semakin kaya rasa. Enak banget foodies. Telur bebeknya itu benar-benar berata banget, enak banget. Wah, martabaknya ini dimakan pakai acar bikin tambah lazis karena rasa gurih martabak telurnya, lalu juga ada sensasi sedikit asam pada acarnya. Kombinasi yang juara nih foodies. Foodies, ini martabak walaupun tebelnya segede gini tuh, tapi lihat dalam itu benar-benar mateng rata. Jadi bener yang Mas bilang, dimasaknya agak lebih lama, tapi efeknya selain dia mateng, jadi bibirnya ini semuanya ini kulitnya lebih crunchy jadinya, dan tambah bikin enak banget, luar biasa. Walaupun masaknya agak sedikit lama, tapi nggak overcook gitu kok foodies, pas aja, renyah di luar dan lembut di dalam.
Sekali suap auto bikin nambah lagi deh nih. Cius. Oke deh, sekarang kita cobain yuk martabak manisnya nih foodies. Atau di daerah lain ada juga sih yang bilang namanya terang bulan. Sekarang kita cobain yang campur komplit. Ada kacang, coklat, dan wijen ya. Nggak bercanda nih, isinya juga penuh banget. Luar biasa foodies. Kita langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Foodies enak banget, pas banget. Selain dengan kenikmatan yang ada dikasih sama kacang, coklat, sama wijen. Nah, ini dia punya tekstur si martabaknya juga matangnya pas. Nggak kelembekan, nggak kekerasan, jadi benar-benar matang merata semuanya tuh. Apalagi pilihan rasanya banyak banget. Ada juga yang keju nih foodies. Tuh lihat deh, kejunya banyak benar ya, sampai luber-luber em. Walaupun tebal juga nih martabak kejunya, tapi teksturnya tuh enak dan juga lembut. Dan adonannya matang sempurna. Pokoknya mah lazis foodies. Foodies ya, nggak bisa banyak ngomong. Cobain sendiri di sini, harus dan wajib, kudu banget. Kalau mau makan enak kayak kita, datang aja ke Jalan Petogogan 2. Tempatnya ada di sebelah kanan, Gandaria Utara. Ingat ya, pokoknya tempatnya ada di sebelah kanan, dan di situ ada tempat yang namanya Inganan. Nah, itu di tempat situ adanya. Jangan ingiri, ingat, Inganan. Kalau ingiri nanti dibenci sama Allah. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Hajar!